Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Aprianka. Saya mahasiswa Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Sukabumi, semester 6. Di sini, saya akan menjelaskan tentang uji non-parametrik. Uji yang saya akan jelaskan di dalam uji non-parametrik itu ada dua, yaitu uji Mann-Whitney dan uji Wilcoxon. Sebelumnya, ada yang tahu belum sih tentang uji non-parametrik? Nah, uji non-parametrik adalah pengujian hipotesis yang bebas dari distribusi dan asumsi. Artinya, pengujian ini tidak memiliki persyaratan data populasi, yaitu berdistribusi normal, tidak diambil secara random, dan biasanya data berskala nominal atau ordinal. Selanjutnya, kita langsung ke penjelasan uji Mann-Whitney. Uji ini merupakan alternatif pengujian perbandingan rata-rata dua sampel independen jika asumsi dalam statistik parametrik tidak dipenuhi. Misalnya, data berbentuk ordinal atau nominal, tidak berdistribusi normal, atau tidak diambil secara. Selanjutnya, ada penjelasan tentang uji Wilcoxon. Uji Wilcoxon, atau lebih dikenal dengan nama uji bertanda peringkat, uji ini merupakan uji alternatif bagi uji perbedaan dua rata-rata di antara dua sampel yang berpasangan. Nah, apa sih perbedaan antara uji Mann-Whitney dan uji Wilcoxon? Nah, uji Mann-Whitney itu digunakan di saat data yang diambil itu tidak saling berkaitan, sedangkan uji Wilcoxon itu datanya saling berkaitan. Langsung saja kita masuk ke dalam contoh soal uji Mann-Whitney. Seorang peneliti ingin melihat apakah terdapat perbedaan pencapaian siswa dalam suatu tes di mana proses pembelajarannya diberi kritik dan diberi pujian. Karena itu, ia mengambil sampel sebanyak 8 orang siswa untuk diberikan kritik dalam setiap proses pembelajarannya, serta mengambil 9 orang siswa untuk diberikan pujian dalam setiap pembelajarannya. Pelakuan terhadap kedua kelompok dilaksanakan selama 2 minggu. Setelah 2 minggu berlalu, kedua kelompok diberikan tes yang sama. Adapun skor yang diperoleh dari kedua kelompok tersebut adalah sebagai berikut. Sini ya, ada data kritik, dan juga ada data pujian. Jika data diuji pada taraf signifikansi 5%, bagaimana kesimpulan peneliti tersebut? Untuk menguji Mann-Whitney itu ada dua cara. Yang pertama itu dengan cara manual, yang kedua itu dengan aplikasi SPSS. Di sini saya akan menjelaskan menggunakan aplikasi SPSS. Selanjutnya, kita akan mulai menguji uji Mann-Whitney ini dengan SPSS. Pertama, kita masuk ke variabel view. Untuk name, itu kita ganti yang pertama itu dengan skor, yang kedua itu dengan perlakuan. Untuk type, keduanya numerik, width 8, desimal 0. Untuk label, untuk skor itu diganti dengan skor siswa, dan untuk perlakuan diganti dengan perlakuan yang diberikan. Untuk values, untuk skor itu non, sedangkan untuk perlakuan, value diganti dengan angka 1, dan label itu diganti dengan kritik. Lalu add. Yang kedua, value diisi dengan angka 2, label dengan pujian. And lalu oke. Selanjutnya missing itu non, columns 8, measure, untuk skor itu menjadi ordinal, dan perlakuan menjadi nominal. Setelah mengatur ini, kita masuk ke dalam data view. Untuk skor, kita isi dengan data yang sudah kita dapatkan dari contoh soal, yaitu negatif 3 sampai 9, itu termasuk ke dalam data kritik. Jadi di dalam perlakuannya kita isi dengan angka 1. Untuk 0 sampai dengan 21 itu termasuk ke dalam data pujian. Maka dalam perlakuannya kita isi dengan angka 2. Untuk melihat kata kritik dan pujiannya, kita bisa klik view, lalu klik value labels. Selanjutnya kita masuk ke dalam analyze, lalu klik descriptive statistics, lalu explore. Setelah kita mengklik explore, kita masukkan skor siswa ke dalam dependent list,
perlakuan dimasukkan ke dalam faktor list. Selanjutnya kita klik statistik, kita klik deskriptif, lalu continue. Kita klik plot, kita masukkan faktor level together, lalu klik normality plot with test, lalu power estimation, lalu continue. Setelah itu, kita klik OK. Setelah diklik OK, kita bisa tunggu hasilnya, dan ini yang akan muncul setelah hasil keluar. Di sini ada skor siswa yang mendapatkan kritik, itu mendapatkan rata-rata sebesar 2,25. Sedangkan yang mendapatkan pujian, itu rata-ratanya mendapatkan 9,44. Setelah itu, untuk mengetahui nilai dari uji Mann-Whitney-nya, kita masuk ke Analyze, uji non-parametrik, Legacy Dialogues. Kita masuk ke 2 Independent Sample. Selanjutnya, kita klik skor siswa ke dalam tes Variable List. Perlakuan kita masukkan ke dalam grouping variable. Lalu klik Define Groups. Untuk define groups, grup 1 itu diisi dengan angka 1, dan grup 2 diisi dengan angka 2. Lalu OK. Test type itu dengan Mann-Whitney, lalu masuk ke dalam option. Nah, untuk statistiknya kita klik deskriptif, dan missing values kita klik exclude case test by test. Lalu continue, lalu klik OK. Kita tunggu hasilnya. Ini hasil yang kita dapatkan. Nilai Mann-Whitney itu sebesar 14,5. Sedangkan nilai signifikansinya yaitu 0,036. Setelah mendapatkan hasil dari aplikasi SPSS, lalu kita bisa menyimpulkan hasil uji Mann-Whitney tersebut. Pertama, nilai Mann-Whitney yang kita peroleh adalah 14,5. Dan nilai signifikansinya yaitu 0,036. Untuk taraf signifikansinya yaitu 0,05 yang sudah ditetapkan dalam soal. Jadi, kesimpulannya adalah nilai signifikansi yang didapatkan lebih kecil dari taraf signifikansi yaitu 0,05. Sehingga, pencapaian siswa dengan proses pembelajaran diberikan kritik berbeda dengan siswa proses pembelajarannya diberikan pujian. Setelah itu, kita masuk ke dalam contoh soal untuk uji Wilcoxon. Contoh soalnya adalah 11 orang pria merespon suatu angket sikap yang dirancang untuk mengevaluasi kecenderungan mereka dalam memandang wanita sebagai perannya yang bersifat stereotip. 1 bulan kemudian, mereka diajak menonton film yang mengilustrasikan cara-cara di mana wanita seringkali diperlakukan secara tidak adil dibanding pria. 4 bulan kemudian, 11 subjek tersebut merespon kembali angket sikap. Adapun hasil skornya sebagai berikut. Ini hasilnya ya, ini untuk sebelum, dan ini untuk sesudah. Jika taraf signifikansinya itu 5%, bagaimanakah kesimpulan penelitian tersebut? Sama dengan uji Mann-Whitney, uji Wilcoxon juga bisa diuji dengan 2 cara. Pertama dengan cara manual, dan yang kedua dengan menggunakan aplikasi SPSS. Di sini saya akan menggunakan aplikasi SPSS. Sama seperti uji Mann-Whitney, uji Wilcoxon juga akan menggunakan aplikasi SPSS. Kita buka aplikasi SPSS lalu masuk ke variable view. Name kita ganti dengan yang pertama itu post before, dan yang kedua adalah post after. Untuk type itu tetap numerik, width tetap 8, desimal tetap 0. Untuk label, post before itu sebelum menonton film, dan post after itu diisi dengan sesudah menonton film. Untuk values dan missing itu diisi dengan noun, kolom itu diganti dengan angka 8. Untuk measure, ini keduanya diganti dengan ordinal. Setelah mengisi variable view, kita langsung masuk ke dalam data view.
Data view, untuk post before, kita masukkan data sebelum menonton film. Untuk post after, kita isi data dengan angka sesudah menonton film. Setelah itu, kita masuk ke dalam Analyze, klik Non-Parametric Test, Legacy Dialogs, kita klik 2 Relate Sample. Setelah itu, kita masukkan sebelum menonton itu ke variabel 1, untuk sesudah menonton itu ke variabel 2. Setelah itu, kita klik OK. Dengan test type itu Wilcoxon ya, jangan lupa. Terus klik OK. Setelah itu, ini hasil yang kita dapatkan. Untuk sesudah menonton film, itu kita mendapatkan nilai 57. Dan untuk sebelum menonton film, kita mendapatkan 9. Untuk menentukan nilai Wilcoxon, kita mengambil angka yang paling kecil, yaitu angka 9. Lalu, nilai signifikansi yang kita dapatkan adalah 0,033. Setelah itu, kita bisa masuk ke dalam kesimpulan. Kesimpulan yang didapatkan yaitu pertama, nilai Wilcoxon-nya itu 9, karena 9 itu lebih kecil daripada 57. Lalu, nilai signifikansinya adalah 0,033, signifikansinya adalah 0,05 yang telah ditetapkan dalam soal. Selanjutnya, kita dapat menyimpulkan bahwa hasil di atas, bisa dilihat ya, nilai signifikansi itu lebih kecil daripada taraf signifikansi. Maka dapat disimpulkan bahwa kecenderungan responden dalam memandang wanita berbeda sebelum menonton film dan sesudah menonton film tersebut. Saya rasa materi kali ini cukup sekian. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.